Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusdur Kirahman dengan NIM 50418002, mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil resume dari kelompok 1 hingga kelompok 13 di mata kuliah Manajemen Keuangan. Baiklah. Pertama, laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu hal terpenting untuk menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik, maka sebuah perusahaan memerlukan sebuah laporan keuangan. Sebuah perusahaan yang baik, maka baiklah pula laporan keuangannya. Yang isi laporannya valid dengan fakta-fakta dalam sebuah perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah keperluan saja yang bisa mendapatkan sebuah laporan keuangan, dan tidak semua perusahaan yang memberikan laporan keuangan perusahaannya. Hanya perusahaan terbuka saja atau perusahaan TBK. Pihak-pihak yang mendapatkan: pertama, kreditor, supplier, investor, pemerintah, manajemen perusahaan, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya, neraca posisi keuangan. Neraca sebagai alat yang menunjukkan posisi keuangan, kewajiban, dan modal dalam sebuah perusahaan. Kekayaan, aktiva, kewajiban, pasifa. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Bentuk neraca keuangan: account from, menyajikan rekening dalam dua sisi, aktiva paling kiri dan pasifa paling kanan. Report from, posisi aktiva paling atas, posisi pasifa paling bawah. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kekayaan, dan kredit. Komponen-komponen laba. Pertama, pendapatan dan keuntungan, dan beban dan kerugian. Unsur laporan laba rugi: pertama, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Jenis-jenis laba. Pertama, ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih. Perubahan modal. Laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada periode tertentu dinamakan laporan perubahan modal. Fungsinya membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan keputusan, mengetahui besarnya sebuah perubahan modal usaha. Unsur-unsur laporan perubahan modal. Laba tidak bisa dibagi awal periode, laba neto suatu periode akuntansi, dividen yang dapat diumumkan, laba tidak bisa dibagi per akhir periode. Selanjutnya, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak: pertama, orang pribadi atau perusahaan. Kedua, warisan yang belum terbagi, PT, CV, BUMN atau BUMD, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bentuk usaha tetap. Selanjutnya, objek pajak: penghasilan pajak yang diterima secara teratur, hadiah dari pekerjaan, penghargaan, laba usaha, dan lain-lain. Yang tidak termasuk PPh, harta hibah warisan, dan sebagainya. Dasar hukum pajak: UU nomor 7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Selanjutnya, arti penting dan kegunaan analisis BIP. Break-even point merupakan suatu kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualannya, atau bisa juga kita katakan dengan titik impas. Selanjutnya, kegunaan BIP.
menentukan harga jual, menentukan tingkat penjualan minimal, dan pengendalian aktivitas produksi. Selanjutnya, hubungan volume, biaya, dan laba. Hubungan volume, biaya, dan laba dapat digunakan untuk menentukan titik impas dengan beberapa pendekatan, persamaan matematika, pendekatan grafik, dengan hubungan BVL. Perusahaan dapat mengambil kebijakan atau langkah untuk mencapai laba yang diharapkan. Selanjutnya, analisis BEP merupakan suatu teknik analisa yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Keterbatasan BEP. Analisis BEP dapat dirasakan manfaatnya apabila titik BEP dapat dipertahankan selama periode tertentu. Dalam kenyataannya, analisis ini sukar untuk diterapkan. Selanjutnya, kelemahan analisis BEP. Jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Biaya tetap juga tidak selalu tetap terhadap berbagai kapasitas. Biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Itulah yang menjadi kelemahan analisis BEP. Selanjutnya, shutdown point merupakan keputusan jangka pendek untuk tidak menghasilkan apa-apa selama jangka waktu tertentu karena kondisi pasar yang tidak selalu menguntungkan. Selanjutnya, rasio keuangan. Pengertian dan kegunaannya. Rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang bertujuan memberi penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan. Kegunaannya sebagai, pertama, berguna bagi investor, memberikan kredit kepada suatu perusahaan, menentukan tingkat kesehatan perusahaan. Hanya rasio keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio pasar. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan model kerja. Pengertian dan arti penting. Analisis sumber dan penggunaan model kerja. Manajemen model kerja adalah pengaturan total jumlah masing-masing komponen modal kerja yang pembelanjaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Modal kerja neto, perbedaan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Modal kerja bruto, investasi perusahaan dalam aktiva lancar. Manfaat modal kerja. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya, penggunaan modal kerja. Pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan yang lainnya. Menutup kerugian akibat penjualan surat berharga, pembentukan dana, pembentukan aktiva tetap. Itulah yang menjadi kegunaan modal kerja. Selanjutnya, analisis kebutuhan modal kerja. Pengertian analisis kebutuhan modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investasi perusahaan dikatakan dengan analisis kebutuhan modal kerja. Konsep modal kerja, pertama, modal kerja kuantitatif, model kerja kualitatif, dan model kerja fungsional. Jenis-jenis model kerja permanen, model kerja variabel terbagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama, model kerja musiman, model kerja siklus, dan model kerja darurat. Kebijakan model kerja ada 3, kebijakan agresif, kebijakan moderat, dan kebijakan konservatif. Selanjutnya, analisis pembiayaan model kerja. Pengertian analisis pembiayaan model kerja adalah pembiayaan model kerja merupakan tugas pokok bank
atau pemberian fasilitas. Penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembagian pembiayaan. Pertama, pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan investasi. Oke, selanjutnya motif memegang uang kas dan anggaran kas. Motif memegang uang kas. Pertama, motif transaksi. Alasan utama mengapa orang memegang uang cash. Pertama itu. Dan yang kedua, motif berjaga-jaga untuk antisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, motif spekulasi untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, anggaran kas. Anggaran kas ialah anggaran yang merencanakan tentang jumlah kas yang berubah dari waktu ke waktu selama periode tertentu, baik yang berupa penilaian kas maupun pengeluaran kas. Fungsi anggaran kas untuk memberikan informasi yang relevan tentang batasan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Jenis anggaran kas ada jangka pendek, ada jangka panjang. Penyusunan anggaran kas. Pertama, menyusun anggaran penagihan piutang terlebih dahulu. Selanjutnya, menyusun anggaran penerimaan kas, menyusun anggaran pengeluaran kas, menyusun anggaran kas sementara, dan memperkirakan pembayaran bunga, menyusun skema pembayaran bunga, menyusun anggaran kas akhir. Itulah yang akan menjadi anggaran kas. Selanjutnya, pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas, pendekatan akuntansi keuangan. Selanjutnya, manajemen kas efisien dan saldo kas optimal. Manajemen kas yang efisien. Manajemen kas yang dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan tersedianya perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Tujuan manajemen kas. Pertama, likuiditas. Memperhatikan likuiditas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. Kedua, earning. Setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi besarnya sediaan kas. Kas adalah suatu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Jumlah kas dihubungkan dengan penjualan. Faktor yang memenuhi persediaan kas, kas masuk dan kas keluar, penyimpangan kas, hubungan dengan bank. Selanjutnya, penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana laba yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Dan pembayaran ini diangsur. Faktor-faktor penjualan kredit. Pertama, ada standar kredit, syarat pembayaran, plafon kredit, volume penjualan, kebiasaan pembayaran pelanggan, kebijakan pengumpulan piutang. Pengertian omset. Omset adalah total pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan produk atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Total pendapatan tersebut belum dikurangi harga pokok penjualan atau HPP dan biaya-biaya lainnya. Cara meningkatkan omset. Pertama, memperkuat brand. Kedua, menerapkan SEO atau Search Engine Optimization. Ketiga, strategi banding. 4, penawaran spesial bagi pelanggan. Kelima, memberikan pelayanan terbaik. 6, meningkatkan kualitas produk. Ketujuh, mempromosi yang tepat. Dan
tepat sasaran tentunya. Selanjutnya, risk return trade-off. Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dan hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Model perhitungan risiko yang paling sering digunakan khususnya dalam investasi, yaitu secara standar, divisi, dan varian. Return atau pengembalian dari suatu investasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, kebijakan piutang. Piutang atau pinjaman memberikan manfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang menerima. Artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi ini. Arti piutang dan pinjaman bagi perusahaan yang menjual, pertama, untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan, untuk memperoleh pelanggan baru, untuk memperkuat loyalitas pelanggan, untuk meningkatkan market share, untuk meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang membeli, mengurangi penyediaan kebutuhan modal secara tunai, meningkatkan produksi, menghindari kemacetan produksi, menghemat ongkos penjualan, mengatur keuangan, dan meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya, pengertian dan jenis persediaan. Persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis untuk dijual tanpa perubahan bentuk. Jenis persediaan ada persediaan barang dagang, ada manufaktur, dan rupa-rupa. Tujuan persediaan barang: meminimalkan risiko keterlambatan barang tiba, memenuhi kebutuhan atau permintaan, menjaga keberlangsungan produksi, memberikan pelayanan. Selanjutnya, manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Inventory atau persediaan adalah nilai dari barang-barang yang masih ada atau dimiliki oleh perusahaan, yang masih tersedia dan masih belum terpakai sama sekali. Model persediaan optimal, model kuantitas pesanan ekonomis, model pesanan tertunda, model penerimaan bertahap, dan model diskon kuantitas. Selanjutnya, reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Menghitung reorder point adalah hal yang penting dalam manajemen keuangan, namun kelemahannya saat memprediksi hal-hal yang di luar dugaan. Selanjutnya, sumber dan tipe pendanaan jangka pendek. Tipe pendanaan spontan, pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Tipe pendanaan tidak spontan, pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Bentuk sumber pendanaan spontan dan tidak spontan. Pendapatan spontan, utang dagang rekening-rekening akurat. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit, sedang utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam 1 tahunnya. Selanjutnya, pendapatan tidak spontan. Bentuk sumber dana, commercial paper atau surat utang jangka pendek, pinjaman kredit, ajak piutang, persediaan, akseptasi bank, dan repo. Sumber dana menurut hasilnya ada internal, yang mana laba yang ditahan, dan eksternal seperti supplier, bank, pasar modal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya mohon untuk dimaafkan.